Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa dengan saya Muhammad Nasir SAG, Guru MTSN 3 Tanjung Jabung Barat, mata pelajaran Akidah Akhlak. Materi kita kali ini yaitu mukjizat dan kejadian luar biasa lainnya, karomah, maunah, dan irhas. Tujuan pembelajaran kita yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan pengertian mukjizat, karomah, maunah, dan irhas. Yang kedua, peserta didik mampu menjelaskan persamaan dan perbedaan mukjizat, karomah, maunah, dan irhas. Yang ketiga, peserta didik mampu menganalisis contoh-contoh mukjizat, karomah, maunah, dan irhas. Mukjizat adalah kejadian luar biasa yang diberikan Allah kepada para rasulnya atau para nabinya. Jadi mukjizat itu hanya diberikan kepada rasul atau nabi saja. Fungsinya yang pertama untuk membuktikan kebenaran Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mengalahkan musuh-musuh Allah. Yang ketiga, menambah wibawa nabi dan rasul. Mukjizat dibagi dua macam. Yang pertama, mukjizat kauniyah. Apa itu mukjizat kauniyah? Mukjizat kauniyah adalah mukjizat yang nampak, bisa kita rasakan oleh panca indera, bisa kita lihat, dan lain sebagainya. Cirinya terjadi hanya sekali dalam satu tempat, tidak bisa diulang, berlaku selama rasulnya masih hidup saja. Contohnya tongkat Nabi Musa alaihissalam. Yang kedua, mukjizat akliyah. Mukjizat akliyah adalah mukjizat yang hanya dapat dipahami oleh akal pikiran. Cirinya berlaku universal atau berlaku sepanjang masa. Contohnya Al-Quran. Contoh-contoh mukjizat antara lain, yang pertama, tongkat Nabi Musa misalnya bisa berubah menjadi ular besar dan bisa membelah lautan. Kapal Nabi Nuh yang besar dan tidak tenggelam ketika datang banjir besar. Api tidak membakar Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Isa bisa menghidupkan orang yang sudah mati atas izin Allah. Dan Nabi Muhammad bisa membelah bulan, di sela-sela jarinya keluar air, Isra Mi'raj, Al-Quran, dan lain-lain. Berikut kita perhatikan ilustrasi gambar mukjizat. Gambar yang pertama adalah gambar tangan Nabi Musa yang mengeluarkan cahaya. Gambar kedua kita lihat perahu Nabi Nuh yang bisa di atas air dan tidak tenggelam ketika datangnya banjir besar. Dan gambar yang ketiga adalah bulan terbelah, mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, karomah. Apa itu karomah? Karomah adalah kejadian luar biasa yang diberikan Allah kepada para walinya. Orang yang bisa memperoleh karomah adalah yang pertama beriman, yang kedua bertakwa, yang ketiga beramal soleh. Selanjutnya kita lihat contoh-contoh karomah di dalam Al-Quran. Yang pertama, cerita 7 pemuda Ashabul Kahfi yang ditidurkan Allah selama 309 tahun. Yang kedua, cerita Maryam binti Imran, di mana Maryam binti Imran wanita solehah yang makanan selalu tersedia di sampingnya. Yang ketiga, cerita manusia berilmu tinggi pada masa Nabi Sulaiman alaihissalam yang bisa memindahkan istana Ratu Balqis. Yang ketiga, irhas. Apa itu irhas? Irhas adalah kejadian luar biasa yang diberikan Allah kepada calon nabi. Contohnya, Isa waktu bayi bisa bicara, Musa ketika dihanyutkan oleh ibunya di sungai tidak tenggelam, tumit Ismail yang menghentak tanah keluar air Zam-Zam, Muhammad bersama rombongan ketika berdagang menuju negeri Sam selalu dinaungi awan di atas kepalanya dan rombongan tidak kepanasan. Selanjutnya yang keempat adalah maunah. Apa itu maunah? Maunah adalah kejadian luar biasa yang diberikan Allah kepada seorang mukmin yang dikehendakinya. Contoh maunah,
mukmin yang selamat dari bencana. Demikian pembelajaran ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.